Kekayaan Indonesia tidak hanya ikan di lautan dan mineral di tanah, tapi juga budidaya, peternakan, dan pertanian. Salah satu yang menjadi harta karun bernilai tinggi adalah sarang burung walet. Dengan beragam manfaat dan harganya yang tak murah, tak mengherankan bila sarang burung walet dikenal sebagai emas putih di dunia kuliner. Besarnya permintaan sarang burung walet di dunia membuat komoditas yang satu ini memiliki potensi ekspor yang amat besar. Salah satu kebutuhan dunia itu adalah nutrisi yang kuat, dan sarang burung walet adalah pilihan-pilihan yang menjadi kekhasan kita. Indonesia merupakan negara pengekspor sarang burung walet terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2020, Indonesia memasok 70% kebutuhan sarang burung walet dunia, disusul Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Malaysia. Intinya sekarang ini kita tidak mengizinkan ekspor raw material. Jadi sarang burung walet kotor tidak boleh. Ke seluruh negara kita tutup. Nah ini agar ada nilai tambah lah bagi Indonesia, terutama terkait dengan pembersihan. Ini kan perlu banyak karyawan. Keuntungan besar dari ekspor sarang burung walet ke Tiongkok dimulai pada 2015. Dipelopori Budi Meranata yang kini menjadi Ketua Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia, kerjasama ekspor-impor saat itu mengalami banyak kendala dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Sering dulu waktu zaman yang kita daftar itu, surat-surat yang dikirim ke sana sudah diterima, tapi nggak ada jawaban. Saya cuma kasih satu contoh dulu. Pemerintah Cina suatu ketika memberi suatu persyaratan yang di luar standar kita. Di surat kesehatannya, Certificate of Health ya, Health Certificate ya, harus ada bahasa Mandarin. Kita bingung semua, soalnya di Indonesia itu adanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dua. Internasional sudah itu. Cina mengharuskan itu. Kita bilang, itu kita tulis surat, ya itu karantina, tulis surat. Kalau itu susah, soalnya di Indonesia nggak ada. Diam aja dia. Itu diamnya bukan 3 bulan, 6 bulan mungkin. Sekarang itu sudah jauh lebih sederhana daripada di awal-awal kita. Aturannya sudah semua jelas bisa dibaca. Tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada yang orang tidak tahu. Tidak hanya pengusaha yang berbenah, Badan Karantina Pertanian pun diberi mandat untuk mengawasi dan memastikan kelayakan SBW yang akan diekspor ke Tiongkok. Sejumlah kebijakan teknis pun disusun guna memenuhi persyaratan negeri tirai bambu itu. Sangat berat tantangannya, karena pertama aturan Indonesia apa? Kita segera nyusun, tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pemanasan. Nah, pemanasan itu harus 70 derajat Celcius. Nah, ini kita nggak punya. Akhirnya teknik metode kita, Balai Teknik Metode kita, mencari inovasi bagaimana memenuhi pemanasan, memenuhi yang diminta Tiongkok. Akhirnya mengundang ahli dari teknologi pangan, mengundang ahli dari kedokteran hewan, bagaimana menciptakan alat pemanas itu. Demikian juga terkait dengan pemeriksaan nitrit, pemeriksaan mikroba. Tentunya teman-teman laboratorium kami mengembangkan juga menemukanlah bagaimana supaya pemeriksaan ini cepat. Lambat laun, kerjasama ekspor SBW Indonesia ke Tiongkok semakin berkembang pesat. Selama pandemi, data IKFAS Badan Karantina Pertanian menunjukkan jumlah ekspor sarang burung walet mencapai 1.155 ton dengan nilai hampir 30 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 2,13% dibanding 2019, yakni 1.131 ton dengan nilai 28,3 triliun rupiah. Pada 2020, Tiongkok menjadi importir terbesar sarang burung walet Indonesia dengan jumlah 262 ton atau 23% dari total produksi dalam negeri.
Hingga saat ini, Tiongkok memang menjadi negara incaran banyak eksportir sarang burung walet tanah air karena harga jualnya yang tinggi, berkisar 25 juta hingga 40 juta rupiah per kilogram. Berkali-kali lipat dibandingkan harga di negara lain di dunia yang berkisar 6 juta hingga 10 juta rupiah per kilogram. Namun, di balik keuntungan besar ini, regulasi ekspor sarang burung walet ke Tiongkok adalah yang paling ketat dibandingkan beberapa negara lain. Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian atau Barantan, Amerika Serikat mensyaratkan produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higienis dan sanitasi yang baik. Salah satu syaratnya, SBW harus dipanaskan dengan suhu 74 derajat Celcius selama 5 detik dan mendapat verifikasi dari pejabat karantina Indonesia. Di Australia, persyaratannya meliputi produk yang tidak mengandung material bovin, ovin, dan caprin. Sarang burung walet harus dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dan dengan pengemasan yang terstandarisasi. Sedangkan persyaratan Otoritas Kepabeanan Tiongkok yang juga bertugas untuk perkarantinaan, General Administration of Customs China atau GACC. Produk SBW Indonesia harus terlebih dahulu terdaftar di Barantan atau GACC. Sejumlah persyaratan teknis terkait bebas virus flu burung dan kandungan nitrit yang rendah pun harus dipenuhi. Itu eksportirnya harus ditetapkan dulu, harus lulus dulu dari GACC terkait dengan dokumen dari protokol, kemudian juga terkait dengan tolak ukur yang ditentukan Cina. Jadi perusahaan yang akan ekspor itu didaftar dulu ke sana. Indonesia melakukan verifikasi terkait dengan ketelusuran tadi, kemudian yang kedua terkait dengan tolak ukur yang dipenuhi, kemudian ada kuesioner yang harus diisi, dikirimkan ke Tiongkok. Tiongkok lulus apa tidak? Kalau tidak lulus dikembalikan untuk memperbaiki. Ini Tiongkok. Tapi kalau negara lain tidak perlu itu. Hanya terkait dengan barangnya sehat, cemaran bakterinya bisa diminimalkan, itu diterima. Kalau Tiongkok perusahaan dulu terdaftar. Jadi itu bedanya. Untuk mengakomodasi dan memastikan mutu sarang burung walet Indonesia di masa pandemi, Badan Karantina Pertanian pun ditunjuk GACC sebagai fasilitator atau perpanjangan tangan untuk memverifikasi kelayakan dan standarisasi protokol bagi perusahaan eksportir sarang burung walet di Indonesia. Cina kan minta dikirim videonya terkait dengan rumah processing. Jadi kita harus mengirim videonya ke sana karena GACC sementara ini COVID tidak melakukan audit di Indonesia. Jadi dengan melihat dokumennya, dengan melihat video processing, dia akan menilai di situ. Kalau dirasa kurang, dia akan melakukan Zoom dengan perusahaan itu, dengan kami tentunya akan melihat langsung dari negaranya. Nah ini kan yang sangat sulit ini, tidak mudah karena yang menentukan finalnya adalah GACC Tiongkok. Ya, kalau kami begitu sudah memenuhi itu kami kirim, tapi kan Tiongkok bisa menolak dengan catatan-catatan. Nah, seperti yang 12 perusahaan itu sudah kita berusaha kita penuhi lengkapi, diaudit di Indonesia, minta tambahan lagi kita kirim, ternyata 12 perusahaan suruh mengulangi lagi. Nah ini kan tidak mudah ke Tiongkok ini. Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet juga berharap agar pelaku usaha walet bisa mengikuti tiap protokol yang disyaratkan GACC Tiongkok dan tidak takut untuk meningkatkan kemampuannya. Karena Indonesia terus dibayang-bayangi eksportir negara lain di peta walet global. Kalau memang ada keinginan masuk ke China, ya harus standar itu dipakai. Dan bukan cuma Indonesia, Malaysia juga ada puluhan yang sudah ekspor ke China. Thailand, Vietnam. Ini kan kita bukan hidup di planet terpisah, kan menjadi satu. Ya sudah bumi ini ya sudah itu aja kira-kira ya. Saat ini tercatat 23 eksportir yang telah disetujui GACC dan belasan eksportir baru tengah menunggu audit kelayakan ekspor yang disesuaikan peraturan pemerintah Tiongkok. Badan Karantina Pertanian terus mendorong peningkatan eksportasi SBW Indonesia dengan memberikan pendampingan teknis demi menjangkau standar kelayakan mutu global.
Tiongkok hingga kini masih menjadi tujuan primadona eksportir sarang burung walet Indonesia karena harga jualnya yang tinggi. 1 kilogram sarang burung walet atau SBW dengan kualitas terbaik bisa dihargai hingga 40 juta rupiah. Namun untuk menyasar pasar besar Tiongkok tidak mudah. Tiap perusahaan yang ingin melakukan ekspor harus menerapkan kebijakan teknis yang sesuai dengan protokol yang disyaratkan Otoritas Kepabeanan Karantina Tiongkok atau GACC. Aturannya sudah semua jelas bisa dibaca. Tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada yang orang tidak tahu. Semuanya tahu. Ikutin aja persis seperti apa yang diminta. Kalau sekarang ada 200-300 processor dan sekarang lulus 13, nambah lagi mungkin nggak tahu 8 atau berapa. Silakan aja. Mau nambah 10 lagi silakan aja. Tapi mereka harus di-upgrade kemampuannya sesuai dengan standar internasional. China memegang standar internasional, mungkin lebih ketat dikit gitu loh. Tapi itu kan semuanya sudah begitu. Tidak bisa kita bilang begini, pokoknya saya mau seperti yang saya mau. Loh, jadi nanti berantakan. Salah satu upayanya, para eksportir dan asosiasi produk sarang burung walet harus memiliki sistem ketelusuran yang baik. Sehingga isu food safety bisa ditekan seminimal mungkin dan memudahkan penelusuran bila sewaktu-waktu terjadi penarikan kembali produk. Penyakit dia di protokol sudah bunyi, apabila Indonesia terjadi outbreak penyakit, dia akan menutup. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan keamanan pangan, terkait dengan ketertelusuran, Tiongkok juga menerapkan rumah walet yang akan diekspor ke Tiongkok harus diregistrasi oleh pemerintah Indonesia dan diketahui oleh pemerintah Tiongkok, rumah waletnya. Kemudian yang kedua rumah processingnya untuk memproses walet juga harus terregistrasi oleh pemerintah Indonesia dan disampaikan kepada Tiongkok. Telusuran ini dimulai dari rumah walet yang berfungsi sebagai tempat membuat sarang dan berkembang biak. Biasanya terletak di pantai, tepian sungai, bahkan di sekitar pertokoan. Salah satu rumah walet yang sudah menerapkan persyaratan kelayakan terletak di wilayah Serang, Banten. Pengelola rumah walet Isnur Wahyudi mengaku mendapat banyak manfaat ketika mengikuti saran tim Badan Karantina Pertanian dalam pengelolaan rumah walet yang sesuai standar dunia. Mulai dari detail bangunan, kelembaban, suhu optimum, keamanan, proses panen, dan yang terpenting kebersihannya. Persyaratan khusus dari karantina Cina itu kandungan nitritnya harus rendah. Jadi kita usahakan itu panen itu sebelum telur menetas. Dan kita sisain 20%, itu mau tidak mau akan menjadi istilahnya sarangnya kita ambil setelah burungnya terbang. Saat ini produksi rumah walet yang dibangun sejak 2004 ini bisa panen sarang burung 7 hingga 8 kali dalam setahun dengan jumlah produksi 1 hingga 3 ton. Sejumlah metode yang didapat Isnur dari tim Kementerian Pertanian terus diterapkan demi meningkatkan jumlah produksi. Kini keuntungan yang ia dapat berlipat karena produksinya terserap maksimal dan lolos ekspor hingga ke Tiongkok. Kalau walet itu kan padat mudah dan istilahnya itu kan pemberian dari atas. Katakanlah kita nggak ngasih makan, mereka datang. Ada juga yang kita pelihara sampai bertahun-tahun, banyak sekali rumah walet itu yang kosong. Pepesan kosong banyak sekali. Jadi kita pakai metode istilahnya yang kita pakai ini ya sudah produksi dengan baik gitu. Tim Balai Karantina Pertanian Kementan di Soekarno-Hatta pun secara terjadwal mensupervisi rumah burung walet ini sejak 2012. Monitoring dilakukan guna memastikan protokol yang disyaratkan terus dijalankan
dan verifikasi kelayakan ekspor khususnya ke Tiongkok dapat diberikan. Tiongkok itu mempersyaratkan sarang walet yang diekspor dari Indonesia itu tertelusur sampai sumber daya alamnya, jadi sampai rumah waletnya. Jadi persyaratan rumah walet itu berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh Tiongkok, seperti itu ya. Pastinya kami di desinfeksi dan sanitasi. Untuk sanitasi sendiri antara lain adalah tersedianya food dipping. Jadi terus kemudian wastafel untuk cuci tangan. Kemudian sumber air bersih pada rumah walet itu sendiri. Kemudian untuk petugasnya atau orang yang masuk ke rumah walet itu sendiri juga harus dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Guna membantu pelaku usaha sarang burung walet, Badan Karantina Pertanian juga menyiapkan infrastruktur lain, salah satunya aplikasi online APIKH guna mempermudah proses ekspor dan pendataan dokumen. Registrasi kami lakukan melalui sistem APIKH, aplikasi penilaian instalasi karantina hewan. Jadi memang ada satu sistem online, jadi pemilik rumah walet bisa mendaftarkan di situ. Salah satu pabrik pemprosesan yang telah ditetapkan sebagai tempat instalasi karantina hewan dan mendapat nomor registrasi NKV dari Barantan adalah PT Adipurna Mranata Jaya. Pabrik yang sudah beroperasi sejumlah proses dilakukan agar sesuai dengan persyaratan Otoritas Karantina Tiongkok GACC. Sarang burung walet kotor terlebih dahulu dipilah berdasarkan kadar warnanya. SBW ini lalu dicuci dari kotoran yang menempel, bulu-bulu yang tertinggal di sarang dicabut secara manual. Pencucian ini berperan besar menurunkan kadar nitrit SBW yang menjadi persyaratan penting protokol ekspor ke Tiongkok. Tahapan selanjutnya adalah pemanasan atau heater. Pemanasan dilakukan secara merata dengan suhu minimal 70 derajat Celcius selama 3,5 detik. Ini dilakukan untuk mematikan virus H5N1, jamur, dan bakteri yang bisa mengakibatkan nitrifikasi. Meski tahapan pemprosesan terlihat kompleks, sejumlah eksportir berlomba untuk mencapai standar yang ditetapkan GACC. Salah satunya PT Natura Karunia Agung, yang kini tinggal menunggu izin ekspor yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok. Eksportir seperti kami harus bisa berkoordinasi, Pak, mengikuti arahan dan aturan yang ditentukan oleh Badan Karantina dan GACC, yang mana semua panduan tersebut dan arahan oleh Badan Karantina Indonesia. Dengan bimbingan dan arahan seluruh tim Badan Karantina, pastinya uji kelayakan akan berjalan baik dan sempurna. Selain mendapat SBW yang sesuai standar batas nitrit, aplikasi teknologi dilakukan agar standar kelayakan mutu SBW semakin baik. Di luar daripada itu, dengan teknologi reverse osmosis, itu kita berharap nitrit ini bisa kita cuci, karena nitrit ini adalah kotoran dari burung tersebut, Pak, dari pakan dan kotoran yang dia keluarkan. Nah, di sini kita dengan pemilihan dengan alat spektrometer, kita bisa memilih standar-standar yang kita bisa produksi sesuai dengan keinginan atau produksi Tiongkok tersebut, Pak. Penerapan teknologi menjadi hal penting dalam memenuhi persyaratan ketat Otoritas Kepabeanan Tiongkok GACC. Sebagai fasilitator, infrastruktur penunjang kelayakan ekspor pun terus ditingkatkan, termasuk dalam proses pengecekan di laboratorium.
Pelaku usaha walet Indonesia yang memiliki minat mengekspor produknya ke Tiongkok terus berbenah, mengikuti tiap protokol yang disyaratkan pemerintah Tiongkok untuk mencapai kualitas produk ekspor. Mulai dari perizinan, bebas penyakit, keamanan pangan, dan ketelusuran. Produk sarang burung walet harus bebas dari virus, jamur, bakteri, dan batasan kandungan nitrit. Dengan terpenuhinya semua regulasi ini, diharapkan SBW Indonesia dapat dengan mudah masuk pasar Tiongkok. Dan untuk mencapai ini semua, Badan Karantina Pertanian atau Barantan memiliki sejumlah instrumen. Salah satunya Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian atau BBUSKP. Terletak di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur, saat ini BBUSKP menjadi satu-satunya laboratorium pengecekan sarang burung walet yang mendapat rekomendasi GACC Tiongkok. Hasil pengecekan di laboratorium ini dinyatakan valid sebagai tolak ukur tercapainya standar mutu yang diharapkan. Di dalam pemenuhan persyaratan tadi, ya tentunya kan tidak hanya terlihat secara fisik, tapi kita juga harus membuktikan secara saintifik, secara ilmiah, yaitu dengan melakukan pengujian. Ada dua hal mungkin barangkali yang perlu kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah kaitan dengan pemanasan, untuk memastikan bahwa cemaran mikroba maupun kaitan dengan virus AI yang kemungkinan bisa terbawa itu bisa mati. Nah, kita dari Badan Karantina Pertanian didukung dengan Balai Uji Terap ya, Karantina Pertanian yang ada di Bekasi telah mampu melaksanakan serangkaian uji untuk menciptakan, untuk membuat satu alat terstandar ya, untuk memastikan bahwa sarang burung walet yang dilakukan perlakuan tadi ke dalam alat tadi itu bisa dipastikan dengan suhu 70 derajat selama 3,5 detik itu bisa clear mati gitu ya. Dan alat ini kebetulan sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum ya, Kemenkumham ya, Hukumham kaitan dengan hak paten ya. Itu yang pertama kaitan dengan perlakuan ya. Yang kedua kaitan dengan memastikan keamanan pangan ya. Itu ada kurang lebih ada beberapa parameter yang harus terpenuhi oleh pemerintah Indonesia sebelum kita boleh mengekspor ke Tiongkok. Yang pertama kaitan memastikan pengujian cemaran mikroba ya. Ada 5 mikroba yang kita periksa di lab ini. Yang pertama kaitan dengan total bakteri atau total cemaran atau apa istilahnya ya total cemaran ya. Yang kedua adalah coliform. Yang ketiga kaitan dengan pengujian bakteri E. coli, dan yang keempat salmonella, dan yang kelima adalah kaitan dengan pengujian Staphylococcus aureus. Ketiga kaitan dengan pengujian sulfit dan peroksida. Ini juga mungkin kaitan dengan pada saat proses pembersihan itu ya. Barangkali mungkin menggunakan deterjen atau apa gitu ya. Yang notabene itu mungkin barangkali juga berbahaya terhadap kesehatan. Ya kita juga lakukan pengujian di sini. Jadi kadar sulfit maupun peroksida juga kita ukur ya. Dan yang keempat terakhir mungkin kaitan dengan pengujian nitrit ya. Nitrit merupakan salah satu persyaratan di protokol ya yang ditekan oleh China, dan hasil pengujian harus di bawah 30 ppm ya. Pusat pengecekan sampel sarang burung walet di Indonesia ini juga sudah mendapat akreditasi Badan Pengaturan Standar Internasional atau ISO terkait sistem mutu laboratorium dan anti penyuapan. Berperan sebagai fasilitator pertanian pada perdagangan di pasar global, Barantan bertugas untuk memberikan pendampingan teknis ke pelaku usaha sarang burung walet. Badan Karantina Pertanian atau Barantan terus memfasilitasi dan mendorong bertambahnya ekspor sarang burung walet Indonesia ke pasar dunia, sekaligus menambah kapasitas jumlah produksinya. Ya, semua negara yang ekspor itu sarang burung walet pasti terdata di kami. Ada sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikatnya pasti akan ditolak di negara tujuan. Kenapa dibilang ilegal? Karena Malaysia, Vietnam ini setelah dapat Indonesia, impor dari Indonesia dijual ke Tiongkok. Ya. Ini yang dibilang ilegalnya seperti itu, bukan Indonesia ke Tiongkok,
Padahal Indonesia melalui negara ketiga, ya, melalui negara ketiga ke Malaysia, ke Vietnam, Singapura, dia jual lagi ke Tiongkok. Sebetulnya kalau di sisi kami tidak ada ilegal. Selain menambah negara tujuan ekspor, Barantan meningkatkan sinergisitas dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemilik rumah walet untuk dapat memperluas area budidaya serta menambah kapasitas jumlah produksinya. Ini sesuai dengan program upaya peningkatan ekspor pertanian berupa gerakan 3 kali ekspor pertanian atau GRATIEX yang digagas oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita menggandeng para pelaku usaha untuk bisa mencari terobosan negara tujuan, kemudian tentunya terkait dengan produksi, kita diskusi komunikasikan dengan dirjen teknis, dengan pemerintah daerah, karena sebetulnya potensi sarang burung walet ini masih banyak, ya, masih banyak yang belum tergali, ya. Di daerah-daerah sekarang sudah berkembang sarang burung walet itu ke arah timur, ya, yang harus kita tingkatkan terus. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan teknis yang diberikan oleh Badan Karantina Pertanian ini menjadi tonggak pencapaian mutu yang sesuai standar ekspor. Sehingga emas putih harta karun Indonesia ini memiliki nilai tawar yang tinggi di dunia dan menjadi salah satu tulang punggung devisa negara.